Majelis Hakim yang mulia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum pada persidangan hari ini. Pada tanggal 19 Januari 2009 yang lalu, saya telah menyampaikan kepada Majelis Hakim dan penuntut umum perkara terdakwa Billy Sindoro satu kesaksian tertulis yang saya beri judul Siapa Berbuat Apa. Kesaksian tertulis tersebut memuat fakta yang saya alami, saya lihat dan saya ketahui terkait dengan komunikasi dan pertemuan-pertemuan antara saudara Billy Sindoro dengan saya, serta fakta yang terkait dengan proses penanganan perkara KPPU nomor 03-KPPU/L-2008 khususnya pada tahap sidang majelis. Kesaksian tertulis di atas juga saya tampilkan dalam bentuk bagian alir waktu guna memudahkan majelis hakim, penuntut umum, dan semua pihak untuk memahami kejadian yang sebenarnya dari perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Oleh karenanya dalam persidangan perkara saya yang dimulai pada hari ini pun, kesaksian tertulis yang saya sampaikan pada tanggal 19 Januari 2009 tersebut kembali saya sampaikan kepada majelis hakim yang terhormat dan penuntut umum. Hal ini saya lakukan karena saya melihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam perkara saya banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang saya sampaikan dalam kesaksian tertulis tersebut. Majelis Hakim yang mulia, fakta-fakta yang saya sampaikan dalam kesaksian tertulis saya tanggal 19 Januari 2009 merupakan fakta yang benar terjadi dan saya sampaikan dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Fakta-fakta tersebut semuanya ada pada berkas perkara dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh KPK. Oleh karenanya saya menjadi heran ketika membaca surat dakwaan penuntut umum yang isinya hanya memuat beberapa kejadian yang dikait-kaitkan, tetapi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru. Saya melihat materi dakwaan penuntut umum seakan-akan terlalu dipaksakan, padahal berdasarkan fakta yang ada, tidak ada atau sulit ditemukan bukti yang dapat menunjang dugaan pelanggaran yang dituduhkan. Majelis Hakim yang mulia, dalam kesempatan ini saya menyampaikan salah satu contoh dari dakwaan penuntut umum yang menurut saya terdapat kekeliruan. Penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2008 bersama dengan Majelis Komisi di muka persidangan telah membacakan putusan perkara 03-KPPU/L-2008 yang mencantumkan amar injunction yang diinginkan Billy Sindoro dengan menyatakan memerintahkan rapor 4 oleh Asia Multimedia Networks (FZ-LLC) untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Division dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Division. Fakta yang diungkapkan oleh penuntut umum di atas memang benar, tetapi penuntut umum tidak mengungkapkan adanya fakta sebelum pembacaan putusan tersebut, yaitu A. Bahwa diktum 5 dalam putusan perkara KPPU nomor 03 dan sendiri KPPU/L-2008 lahir karena adanya fakta baru berupa dialisannya penayangan siaran Liga Inggris untuk musim kompetisi 2008-2009 dari PT Division dan Astro TV ke Aura TV yang dilanjutkan dengan adanya sidang majelis kedua pada tanggal 22 Agustus 2008 dan sidang majelis ketiga pada tanggal 23 Agustus 2008. B. Bahwa berdasarkan temuan majelis komisi pada sidang majelis kedua dan sidang majelis ketiga di atas, kemudian ketua majelis komisi Tri Anggreni bersama dengan tim investigator dan panitera pada tanggal 27 Agustus 2008 malam membuat draft putusan yang pada butir 8.1.2 tentang rekomendasi majelis komisi memuat diktum yang berbunyi memerintahkan rapor 4 Asia Multimedia Network (FZ-LLC) untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT DP sampai adanya kejelasan kepentingan dan pemenuhan hak konsumen PT DP. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008 malam, Majelis Komisi melakukan pembahasan putusan yang diantaranya membuat diktum 5 yang rumusannya sama dengan putusan, saya ulangi, sama dengan draft putusan butir 8.1.2 di atas, yaitu memerintahkan rapor 4 Polisi yang Multimedia Networks (FZ-LLC) untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT DP sampai adanya kejelasan kepentingan dan pemenuhan hak konsumen PT DP. Bahwa ada kejadian berupa perubahan redaksional dari diktum 5 putusan yang sudah disepakati bersama pada tanggal 28 Agustus 2008 yang dilakukan oleh Ketua Majelis Komisi Tri Anggreni bersama dengan anggota Majelis Komisi Beni Pasaribu pada tanggal 29 Agustus 2008 saat saya sedang sholat Jumat, yang rumusannya memerintahkan rapor 4 Polisi yang Multimedia Networks (FZ-LLC) untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Division dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT DP.
Oleh karenanya, bila penuntut umum mengatakan bahwa putusan yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2008 adalah sama dengan yang diinginkan oleh Billy Sindoro, maka seharusnya menjadi terdakwa dalam persidangan ini bukan saya, tetapi saudara Tri Anggraini dan saudara Beni Pasaribu. Atau setidak-tidaknya, saudara Tri Anggraini dan saudara Beni Pasaribu juga menjadi terdakwa bersama dengan saya. Majelis Hakim yang mulia, dari tanggapan di atas sudah jelas terlihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum adalah dakwaan yang keliru, tidak berdasar dan cenderung hanya untuk mencari-cari kesalahan saja. Atau memang penuntut umum sengaja membuat surat dakwaan yang demikian guna memenuhi persyaratan formalitas saja, setelah itu terserah kepada hakim tipikor untuk memutuskannya. Sebenarnya penuntut umum sudah tahu bahwa saya ini hanya korban dari satu skenario jahat terhadap KPPU, sebagai yang termuat dalam suatu dokumen yang dibuat oleh saudara Erwin Garis Purba, bisa dilihat dalam dokumen barang bukti nomor 27 dan nomor 29. Kesaksian dari staf KPK bernama Rani Anindita Anggraini yang menyatakan bahwa surat perintah untuk menyadap nomor telepon saya dan saudara Billy Sindoro telah diberikan pada tanggal 20 Juni 2008, yaitu 1 bulan sebelum saya bertemu pertama kali dengan saudara Billy Sindoro, juga menunjukkan bahwa jauh hari sebenarnya sudah ditetapkan saya sebagai target operasi. Kenapa harus seorang yang bernama Muhammad Iqbal yang harus menjadi target operasi, bukan orang lain? Bukankah dalam dokumen tersebut juga disebut nama-nama lain dan juga menyebut adanya partai politik tertentu? Konspirasi jahat antara pengusaha besar dengan oknum partai politik tertentu untuk mempengaruhi pengambilan putusan suatu perkara seperti yang terjadi pada KPPU sekarang ini seharusnya yang menjadi perhatian utama dari KPK. Bila kepada saya menjadi target operasi ada upaya untuk memberi tanda terima kasih yang jumlahnya 500 juta, jangan-jangan kepada oknum partai politik yang termasuk dalam konspirasi jahat tersebut ada terima kasih yang jauh lebih besar dari 500 juta rupiah. Dari pengalaman saya selama ini, bentuk konspirasi jahat di atas terasa baunya, tapi saya tidak bisa membuktikannya. Tapi bila KPK mau, saya yakin KPK bisa membuktikannya. Sebab KPK mempunyai sumber daya manusia dan infrastruktur yang mampu untuk membuktikannya. Konspirasi jahat semacam ini tidak hanya akan menimpa KPPU, tapi bisa pula menimpa lembaga pemutus lainnya, apakah itu kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan tidak tertutup kemungkinan kepada KPK sendiri. Majelis Hakim yang mulia, dari tanggapan di atas saya berkesimpulan bahwa dakwaan penuntut umum telah keliru dan salah. Dalam perkara ini, walaupun ada komunikasi dan pertemuan saya dengan saudara Billy Sindoro, tidak ada janji dari saya kepada saudara Billy Sindoro untuk memenuhi keinginan saudara Billy Sindoro.